Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang fitoterapi untuk diabetes mellitus. Berikut merupakan nama anggota kelompok yang terdiri dari Sahla Wimanda Naila dengan NIM 22033, Cecilia Dwi Novcindi Hapsari dengan NIM 220440, Cika Diavi Santa dengan NIM 22041, Fatia Nurul Aziza dengan NIM 22042, Rara Wulandari Widakdo dengan NIM 22109, Siti Nur Aziza dengan NIM 22143, dan Muhammad Ludi Adi Nugroho dengan NIM 22152. Baik, yang pertama yaitu apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit kronis yang ditandai oleh hiperglikemia akibat ketidakcukupan produksi insulin oleh pankreas atau ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin secara efektif. Insulin sendiri merupakan berfungsi mengatur kadar glukosa darah, sehingga apabila terjadi gangguan pada produksi maupun aksi insulin dapat menyebabkan peningkatan glukosa darah yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan komplikasi serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, serta saraf. Nah, diabetes mellitus sendiri itu dapat diklasifikasikan menjadi diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Selain itu, terdapat pula IGT atau Impaired Glucose Tolerance dan IFG yaitu Impaired Fasting Glucose. Kemudian terdapat juga GDM yaitu diabetes mellitus gestasional. Selanjutnya, gejala umum dari DM sendiri yaitu meliputi poliuria, polidipsia, penglihatan kabur, kelelahan, dan penurunan berat badan tanpa sebab. Kemudian terdapat faktor risiko dari DM yaitu untuk DM tipe 1, penyebabnya belum pasti dan belum diketahui. Namun melibatkan faktor genetik dan lingkungan umumnya terjadi pada anak dan remaja. Kemudian DM tipe 2 dipengaruhi faktor genetik dan metabolik seperti riwayat keluarga, usia lanjut, obesitas atau overweight, lingkar pinggang meningkat, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, etnis, dan merokok. Kemudian dapat dipengaruhi oleh pola makan tinggi lemak jenuh, rendah serat, serta minuman berpemanis meningkatkan resiko DM tipe 2 dan obesitas. Kemudian faktor risiko dari GDM itu risikonya meningkat pada wanita dengan usia lebih tua, obesitas, kenaikan berat badan berlebih pada saat hamil, kemudian riwayat GDM atau DM keluarga, riwayat stillbirth atau glukosuria selama kehamilan. Kemudian GDM meningkatkan risiko diabetes pada ibu dan anak di masa depan. Selanjutnya yaitu adalah diagnosis diabetes mellitus. Diagnosis diabetes dilakukan dengan pemeriksaan glukosa darah menggunakan FPG OGTT 2 jam atau A1C. Pada pasien dengan gejala klasik, glukosa sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter sudah cukup menegakkan diagnosis. Pemeriksaan yang sama juga dapat mendeteksi prediabetes. Kemudian pemantauan rutin seperti pemeriksaan kaki, ginjal, dan mata diperlukan untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu komplikasi diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol dapat menimbulkan komplikasi akut dan kronis yang membahayakan pasien. Komplikasi akut umumnya terjadi akibat perubahan kadar glukosa yang ekstrim. Hiperglikemia berat dapat menyebabkan kondisi gawat darurat seperti diabetic ketoacidosis (DKA) dan hyperosmolar hyperglycemic state. Sedangkan hipoglikemia, misalnya karena tak makan atau penggunaan obat berlebihan, dapat menimbulkan kejang hingga penurunan kesadaran. Pada jangka panjang, diabetes menimbulkan komplikasi kronis akibat kerusakan pembuluh darah, mikrovaskular, dan makrovaskular. Hal ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, retinopati, nefropati, dan neuropati. Adanya kombinasi gangguan saraf dan aliran darah buruk juga dapat menyebabkan ulkus kaki diabetik hingga amputasi. Kemudian, diabetes yang tidak terkontrol pada kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran, malformasi janin, preeklamsi, LGA, serta komplikasi persalinan seperti shoulder dystocia.
Kemudian, penelitian lain juga menunjukkan peningkatan risiko beberapa jenis kanker dan disabilitas fisik maupun kognitif, sehingga pemantauan kualitas hidup dan strategi penata laksanaan jangka panjang menjadi perhatian khusus. Selanjutnya adalah bab 2, jenis diabetes dan komplikasinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis diabetes mellitus. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Antar dan kawan-kawan pada tahun 2023, terdapat beberapa jenis dari diabetes mellitus. Salah satunya adalah diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, diabetes bentuk diabetes hibrida, dan diabetes khusus lainnya. Nah, untuk diabetes mellitus sendiri disebabkan oleh kerusakan sel beta autoimun. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Nah, biasanya ciri-cirinya yaitu kehilangan insulin, meningkatnya glukagon sehingga menyebabkan hiperglikemia. Nah, selanjutnya ada dari DM1 sendiri memiliki dua varian. Yang pertama ada idiopatik dan fulminan. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 sendiri disebabkan oleh resistensi insulin dan disfungsi sel beta. Nah, di mana sebagian besar pasien ini menderita overweight atau obesitas. Nah, kalau diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan oleh beberapa faktor genetik poligenik. Lalu untuk patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 itu disebabkan oleh sekresi insulin yang terganggu sehingga menyebabkan resistensi insulin sistemik. Nah, selanjutnya ada diabetes gestasional. Nah, diabetes ini disebabkan oleh intoleransi glukosa yang muncul pertama kali pada saat hamil. Nah, risikonya meningkat pada trimester ketiga. Nah, biasanya menyebabkan komplikasi pada ibu dan bayi seperti makrosomia dan preeklamsia. Lalu untuk selanjutnya ada bentuk diabetes hibrida. Yang pertama adalah LADA, yang kedua ada ketosis protein 2DM, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada diabetes khusus seperti MODY, mutasi reseptor insulin, penyakit pankreas eksokrin, endokrinopati, atau akibat obat kimia, akibat infeksi virus, dan bentuk imun yang langka. Selanjutnya adalah komplikasi diabetes. Nah, untuk komplikasi utama diabetes terdapat beberapa komplikasi. Yang pertama ada sirosis hati, ada penyakit ginjal diabetik, penyakit kardiovaskular, retinopati diabetik, ketoasidosis diabetik, dan neuropati diabetik. Nah, yang pertama untuk sirosis hati sendiri disebabkan oleh resistensi insulin sehingga menyebabkan gangguan metabolisme glukosa. Nah, untuk komplikasi lebih fatalnya itu terjadinya infeksi dan dekompensasi hati. Nah, adipokin seperti TNF-alpha, leptin itu memperburuk inflamasi. Lalu selanjutnya ada penyakit ginjal diabetik disebabkan oleh salah satu penyebab utama gagal ginjal stadium akhir. Nah, untuk mekanismenya itu hiperglikemia kronis sehingga menyebabkan stres oksidatif. Nah, risiko infeksi ginjal meningkat dan meningkatnya potensi gagal ginjal akut. Lalu selanjutnya ada penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular itu penyebab kematian tertinggi pada diabetes mellitus. Nah, untuk mekanismenya itu seperti disfungsi endotel, pembentukan IgS, sehingga menyebabkan aterosklerosis secara cepat dan menyebabkan gangguan regulasi kalsium pada jantung. Lalu selanjutnya ada retinopati diabetik, ditemukan pada 40 hingga 45% pasien jangka panjang. Nah, hilangnya perisit dan kerusakan endotel itu menyebabkan retinopati diabetik ini. Selanjutnya ada ketoasidosis diabetik atau DKA, itu disebabkan oleh defisiensi insulin dan hormon katabolitik yang meningkat sehingga menyebabkan lipofilisis, menyebabkan FFA dan meningkatkan keton dan sehingga menyebabkan asidosis. Nah, gejalanya seperti napas kusmaul dan bau aseton dan dehidrasi. Lalu selanjutnya ada neuropati diabetik, itu memengaruhi saraf perifer dan otonom. Nah, mekanismenya itu jalur poliol itu dihambat selalu menghasilkan MG dan AGS, aktivasi HCN2 dan TRPA1 menyebabkan hiperalgesia. Nah, ini disebabkan oleh disfungsi Schwann cell. Lalu gejalanya yaitu nyeri terbakar, kesemutan, dan mati rasa.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati diabetes mellitus. Yang pertama yaitu ada daun salam atau yang sering dikenal dengan Syzygium polyanthum. Berikut merupakan taksonomi dari daun salam. Daun salam juga memiliki senyawa kimia. Yang pertama yaitu ada minyak atsiri 0,2% yang umumnya memiliki efek antimikroba dan analgesik. Kemudian minyak atsiri dalam daun salam juga tersusun dari fenol, asam fenolat, zat keterpenoid, laktan, saponin, lemak, dan karbohidrat. Kemudian daun salam juga mengandung flavonoid dan tanin yang dapat memberikan antiinflamasi dan antimikroba. Daun salam juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin B6, thionin, riboflavin, niacin, vitamin B12, dan asam folat. Selanjutnya, daun salam juga dapat tumbuh dengan ketinggian 25 meter sampai 30 meter. Helaian daun berbentuk lonjong, bulan daun menyirip, permukaan atas daun licin berwarna hijau tua, dan bagian bawahnya berwarna hijau muda. Panjang daun memiliki ukuran yang berbeda, antara 5 cm sampai 15 cm, dan lebar daun 3 cm sampai 8 cm. Memiliki bau yang khas. Tanaman salam juga banyak ditemukan di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Burma. Tanaman salam juga dapat tersebar di hutan primer dan sekunder, dataran rendah sampai dataran tinggi, yaitu 1.300 mdpl. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagian tanaman yang sering dimanfaatkan untuk pengobatan diabetes mellitus. Bagian tanaman yang sering dimanfaatkan pada tanaman salam yaitu daun salam. Pemanfaatan ini didorong oleh tingginya kandungan metabolit aktif pada daun dibandingkan bagian lainnya, seperti kulit batang, buah, atau akar. Selanjutnya yaitu daun dianggap sebagai bagian yang paling potensial karena aromanya yang khas, kandungan senyawa bioaktif seperti flavonoid, fenolik, tanin, dan minyak atsiri. Yang ketiga yaitu ada kandungan senyawa seperti quercetin, zetin, eugenol, dan terpenoid yang berperan penting dalam mekanisme anti-diabetes. Selanjutnya yaitu ada bioaktif relevan terhadap diabetes. Daun salam juga mengandung beberapa senyawa aktif seperti alpha-pinen, inolol, dan nerolidol sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan pereda nyeri atau yang sering disebut dengan anti-nociceptive. Steroid seperti beta-sitosterol juga berpotensi sebagai anti-diabetes. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja. Yang pertama yaitu ada flavonoid dapat menghambat enzim aldose reduktase dan menghambat enzim alfa-glukosidase sehingga digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus. Yang kedua yaitu tanin juga mengandung antioksidan dan memiliki sifat hipoglikemik dengan cara meningkatkan proses glikogenesis yang memperlambat peningkatan kadar glukosa dalam darah. Yang ketiga yaitu ada eugenol yang dapat membantu memperbaiki kerusakan sel beta pankreas serta melindungi sel sehingga mampu menormalkan kembali produksi insulin. Selanjutnya yaitu ada penggunaan tradisional. Air rebusan daun salam dapat digunakan untuk pengobatan penyakit kolesterol tinggi, hipertensi, gastritis, diare, diabetes mellitus, gangguan lambung, mengatasi penyakit hemoroids, dan penyakit kulit seperti kudis. Daun salam juga dapat digunakan sebagai rempah-rempah bumbu masakan, seperti pada masakan tradisional Indonesia. Daun salam pada masakan juga akan meningkatkan daya tahan tubuh, penyerapan karbon dioksida, dan penyedap masakan. Selanjutnya yaitu ada uji praklinis menurut Sinatanya tahun 2023, yaitu model hewannya memakai 25 ekor mencit putih jantan yang dibagi menjadi 5 kelompok. Yang kedua yaitu kontrol positif menggunakan diberi kelamid 0,013 mg per 20 kg BB. Yang kedua yaitu kelompok kontrol negatif NaCMC 1%. Kemudian 3 kelompok perlakuan yang menerima infusa daun salam dengan menggunakan konsentrasi 10%, 20%, sama 40%.
Selanjutnya yaitu ada hasil diabetesnya, yaitu semua konsentrasi infusa dari daun salam baik 10%, 20%, sama 40% itu mampu menurunkan kadar glukosa darah pada mencit secara signifikan setelah perlakuan 60 menit. Nah, kesimpulannya yaitu efek antidiabetes ini diduga berasal dari kandungan senyawa flavonoid dalam infusa yang berperan sebagai antioksidan, sehingga melindungi sel beta pankreas dan dari kerusakan, dan diduga mampu merangsang sekresi insulin. Selanjutnya yaitu ada uji klinis menurut Daher et al. 2021. Penelitian ini menggunakan tikus Wistar jantan yang diinduksi diabetes tipe 2 melalui pemberian diet tinggi lemak selama 4 minggu. Dosisnya yaitu 50, 100, dan 250 mg per kilogram BB. Selanjutnya hasilnya yaitu pada dosis tinggi dapat menurunkan kadar glukosa darah, trigliserida, lemak abdominal, dan pertambahan berat badan pada tikus. Namun kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung potensi daun salam sebagai angioterapi atau preventif untuk diabetes tipe 2. Namun diperlukan studi toksikitas jangka panjang dan uji klinis pada manusia untuk memastikan bahwa keamanan dan kemanjurannya sebelum direkomendasikan untuk penggunaan medis. Selanjutnya yaitu ada dosis dari daun salam. Yang pertama yaitu dosis daun salam yang diujikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 menggunakan 1000 mg atau 1 gram per hari. Kemudian yang kedua, kapsul yang berisi 500 mg bubuk powder atau ekstrak daun salam itu diminumnya setelah makan siang atau setelah makan malam. Selanjutnya yaitu ada keamanan dan kontraindikasinya. Meskipun daun salam itu telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, penggunaan rebusan daun salam pada beberapa kondisi juga diperlukan kehati-hatian. Misalnya kayak wanita hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsi rebusan daun salam secara sembarangan karena dikhawatirkan dapat membahayakan janin. Selanjutnya yaitu ada interaksi obat herbal dan makanan. Ketika daun salam dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan atau obat-obatan lain, potensi interaksi ini perlu diwaspadai. Misalnya kandungan tanin dalam daun salam dapat bereaksi dengan protein mukosa usus dan menghambat penyerapan lemak, yang mungkin dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi atau obat-obatan tertentu. Selain itu, meskipun daun salam umumnya aman digunakan dalam masakan, konsumsi dalam bentuk ekstrak atau rebusan dengan dosis tinggi untuk tujuan pengobatan harus dilakukan dengan hati-hati, terutama jika dikombinasikan dengan obat farmasi seperti antihipertensi, antidiabetes, atau antikoagulan, karena berpotensi dapat mempengaruhi efektivitas atau meningkatkan risiko efek samping yang tidak diinginkan. Tanaman yang selanjutnya itu daun Sambiloto dengan kingdom Plantae, subkingdom Trachypionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Angiosperma, kelas Dicotyledonnae, subkelas Gammapetalae, famili Acanthaceae, genus Androgaphis, dan spesies Androgaphis paniculata. Sambiloto merupakan tanaman herba tahunan yang bercabang, tumbuh tegak, dan berkembang di berbagai habitat seperti pagar, semak, dataran rendah, lereng bukit, dan tepi jalan. Tanaman ini memiliki tinggi berkisar antara 30 hingga 110 cm, batangnya berwarna hijau tua dengan panjang 30 hingga 100 cm dan diameter 2 hingga 6 mm. Daunnya bersifat gundul berbentuk lancet berukuran panjang 2 hingga 2 cm dan lebar 1 hingga 3 cm dengan bentuk menyirip, ujung runcing, dan tepi rata. Bagian tanaman yang digunakan pada senyawa andrograpolit yaitu ditemukan pada daun, batang, maupun akar. Andrograpolit dapat diekstraksi dari seluruh bagian tanaman, tetapi kadarnya yang paling tinggi terdapat pada daun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan andrograpolit mencapai titik tertinggi pada fase vegetatif sebelum pembungaan, yaitu sekitar 130 hari setelah penanaman awal. Selanjutnya yaitu bioaktif yang relevan terhadap diabetes. Untuk senyawa kimia dari Sambiloto yaitu kelompok flavonoid, diterpenoid, dan polyphenol. Kelompok diterpenolakton merupakan komponen yang paling berperan dalam aktivitas biologis tanaman ini.
Kelompok senyawa diterpenlakton tersebut meliputi salah satunya andrograpolit. Andrograpolit merupakan komponen yang paling dominan, yaitu sekitar 4% dari total massa tanaman, dan merupakan senyawa yang paling banyak diteliti karena memiliki aktivitas farmakologi sebagai agen antidiabetes. Untuk mekanisme kerja antidiabetes dari sambiloto antara lain yaitu menurunkan kadar glukosa darah melalui penghambatan alfa-glukosida dan alfa-amilase, meningkatkan sensitivitas insulin sehingga merangsang pengambilan dan oksidasi glukosa oleh jaringan perifer, menurunkan resistensi insulin, mengendalikan metabolisme lipid yang abnormal, menangkap radikal bebas yang dapat mengganggu integritas membran plasma sehingga mengurangi jumlah reseptor atau protein transporter yang diperlukan untuk penyerapan glukosa dari aliran darah, dan yang terakhir yaitu memperbaiki profil lipid pada model hewan diabetes. Untuk studi empiris dari tanaman sambiloto dimanfaatkan secara luas sebagai obat tradisional di berbagai negara yaitu Bangladesh, Tiongkok, Hong Kong, India, Pakistan, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Tanaman ini digunakan untuk menangani beberapa penyakit seperti diabetes, disentri, demam, malaria, gigitan ular, dan gigitan serangga. Penggunaan tanaman sambiloto dilakukan dengan memanfaatkan bagian daun, kemudian direbus, lalu air rebusannya diminum 2-3 kali sehari sebagai ramuan penurun kadar gula darah. Selanjutnya yaitu uji praklinik antidiabetes dengan model hewan tikus wistar yang diinduksi diabetes dengan streptozotocin atau nikotinamid untuk meniru diabetes tipe 1 dan tipe 2. Bagian tanaman yang digunakan yaitu daun. Ekstrak daun sambiloto dilakukan dalam air dan etanol. Pemberian dosisnya oral 14-28 hari dengan ekstrak daun 50-400 mg per kg/b atau andrograpolit murni dengan dosis 5-20 mg per kg/b. Parameter yang dinilai yaitu glukosa darah puasa, prosprandial, dan OGTT, kemudian insulin, HOMA-IR, dan sensitivitas insulin, profil lipid seperti trigliserida, LDL, HDL, kemudian stress oksidatif seperti MDA, aktivitas SOD, katalase, dan GPX. Kemudian yang terakhir yaitu histopatologi pankreas, kondisi pulau Langerhans, dan sel beta. Selanjutnya yaitu hasil penelitian, penurunan signifikan glukosa darah dibandingkan kelompok diabetes, peningkatan sensitivitas insulin, dan perbaikan nilai HOMA-IR, respon OGTT membaik, menunjukkan peningkatan toleransi glukosa, perbaikan struktur pankreas, pulau Langerhans lebih utuh, dan degenerasi sel B berkurang, penurunan MDA, dan peningkatan aktivitas enzim antioksidan, penurunan ekspresi sitokin inflamasi, TNF-alfa, dan interleukin 6, perbaikan profil lipid seperti TG dan LDL turun, HDL meningkat. Kemudian untuk mekanisme antidiabetesnya yaitu meningkatkan sekresi dan sensitivitas insulin, menghambat gluconeogenesis hati, meningkatkan pengambilan glukosa melalui jalur AMPK GLUT4, dan melindungi sel beta melalui aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Selanjutnya yaitu uji klinis antidiabetes. Untuk desain dan lokasi penelitian yaitu dengan desain randomized double blind, placebo control, dan crossover. Untuk lokasinya yaitu RSCM, Pusat Kesehatan Makara UI, dan sebuah perusahaan toksi di Jakarta. Untuk produk yang digunakan yaitu kapsul ekstrak Andrographis paniculata 550 mg yang diberikan selama 14 hari. Pada kapsul 550 mg terdapat 1,2% andrograpolit dan 0,8% flavonoid. Hasil penelitiannya itu kelompok prediabetes mengalami peningkatan GLP-1 sebesar 19,6%, signifikan dibanding placebo. Ekstrak sambiloto berpotensi meningkatkan GLP-1 pada individu. Selanjutnya yaitu dosis. Untuk dosis kapsul ekstrak sambiloto digunakan 550 mg dengan kandungan 1,2% andrograpolit dan 0,8% flavonoid. Untuk dosis 150-300 mg per kg/b merupakan kisaran dosis efektif ekstrak etanol sambiloto pada model hewan untuk menghasilkan aktivitas antihiperglikemik. Dosis efektif yang teruji secara klinis untuk antidiabetes berada pada kisaran 600-1800 mg per hari serbuk kering sambiloto. Hanya itu untuk keamanan dan kontraindikasi dari sambiloto. Sambiloto telah lama digunakan secara tradisional. Bukti ilmiah mengenai keamanannya pada wanita hamil, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia masih tidak memadai.
Penelitian in vivo menunjukkan adanya risiko penurunan hormon reproduksi, gangguan ovulasi, serta kemungkinan efek teratogenik pada hewan uji. Individu yang memiliki alergi terhadap tanaman dan famili Acanthaceae tidak dianjurkan untuk mengonsumsi sambiloto. Dan yang terakhir yaitu interaksi obat herbal dan makanan. Tanaman ini berpotensi mempengaruhi kerja enzim metabolisme obat, terutama enzim fase 1 seperti sitokrom, CYP, dan enzim fase 2 seperti UDP, glucuronosiltransferase. Antroglopolid dapat menghambat aktivitas beberapa enzim isoenzim CYP termasuk CYP3A4, CYP-IA2, CYP C9, CYP2, C19, dan CYP2D6 yang berperan penting dalam metabolisme banyak obat. Selanjutnya yaitu meningkatkan kadar obat di dalam tubuh dan memicu toksisitas, terutama pada obat dengan indeks terapeutik yang sempit seperti digoxin, phenytoin, theophylline, dan warfarin. Interaksi dengan obat antiinflamasi NSAID menunjukkan hasil yang bervariasi, baik berupa peningkatan efek antiartritis maupun penurunan efek terapeutik. Tanaman selanjutnya ialah kunyit dengan nama ilmiah Curcuma longa. Dengan klasifikasi taksonomi seperti yang tertera di slide, kunyit adalah tanaman berumpun dengan batang semu tegak setinggi 75-100 cm dan daun lancet berwarna hijau pucat. Bunganya muncul dari rimpang dengan braktea hijau hingga keunguan. Rimpangnya bagian paling bernilai berwarna kuning hingga jingga, mengandung kurkuminoid dan minyak atsiri yang tinggi, terutama jika ditanam di dataran rendah. Selanjutnya ialah kandungan senyawa pada kunyit. Kunyit mengandung dua kelompok senyawa bioaktif utama, yaitu kurkuminoid dan minyak atsiri. Yang keduanya dominan terdapat pada bagian rimpang. Senyawa kurkuminoid yang mencakup kurkumin, demetoksikurkumin, dan bisdemetoksikurkumin berkisar sekitar 3-5% dari total kandungan rimpang. Selain itu, rimpang kunyit juga mengandung berbagai komponen lain, yaitu resin, oleoresin, damar, gom, pati, lemak, protein, serta mineral meliputi kalsium, fosfor, dan besi. Selanjutnya ialah bagian tanaman pada kunyit yang digunakan serta senyawa aktifnya. Rimpang kunyit merupakan bagian yang paling bernilai karena mengandung kurkuminoid dan minyak atsiri yang tinggi, terutama pada tanaman dataran rendah. Senyawa bioaktifnya memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, antivirus, anti jamur, dan antikarsinogenik. Bagian lain seperti daun digunakan sebagai bumbu dan obat tradisional ringan. Dengan bunga dimanfaatkan sebagai sayuran atau tonik. Sedangkan batang semut dipakai untuk menambah aroma masakan. Akar serabut umumnya tidak digunakan secara terapeutik. Secara keseluruhan, rimpang tetap menjadi bagian yang paling penting untuk penggunaan obat tradisional dan industri. Selanjutnya, senyawa aktif dari kunyit sendiri yaitu kurkuminoid 3-5% meliputi kurkumin, dimetoksikurkumin, dan bisdemetoksikurkumin, serta minyak atsiri sebanyak 2,5-6% yang mendominasi bagian rimpang. Kurkuminoid bersifat antiinflamasi dan mendukung fungsi pencernaan, sementara minyak atsiri seperti artumeron, tumerol, dan linalool berperan memberikan aroma khas dan aktivitas antimikroba. Rimpang juga mengandung resin, oleoresin, pati, lemak, dan secara keseluruhan kunyit memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, dan hipokolesterolemik. Selanjutnya ialah uji praklinis dan uji klinis pada Curcuma longa. Yang pertama ialah uji praklinis. Curcuma longa menunjukkan aktivitas antidiabetik signifikan. Studi in vivo melaporkan bahwa kurkumin menurunkan glukosa darah puasa, HbA1c, trigliserida, dan kolesterol total serta meningkatkan HDL dan enzim antioksidan sehingga menekan stres oksidatif dan inflamasi. Kurkumin juga menghambat PTP1B dan DPP4, meningkatkan aktivasi jalur P13K, serta mendorong translokasi GLUT4, sehingga memperbaiki ambilan glukosa dan homeostasis metabolik. Selain itu, kurkumin melindungi sel beta pankreas dengan menekan TNF-alfa dan IL-6, serta mencegah apoptosis yang berdampak pada peningkatan sekresi insulin. Studi in vitro menunjukkan turunan kurkumin efektif menghambat alfa-glukosidase dan alfa-amilase, memperlambat pemecahan karbohidrat. Selanjutnya ialah uji klinis pada
Kurkuma longa. Kurkumin terbukti bermanfaat dalam pengelolaan diabetes tipe 2 berdasarkan berbagai studi klinis. Uji klinis 12 bulan menunjukkan bahwa suplementasi kurkumin menurunkan glukosa puasa, HbA1c, trigliserida, indeks massa tubuh, serta meningkatkan fungsi sel beta dan sensitivitas insulin. Selanjutnya ialah dosis pada kurkuma longa. Studi klinis menunjukkan bahwa dosis tinggi kurkumin 1.500 mg per hari memberikan manfaat paling konsisten pada pasien obesitas dengan diabetes tipe 2. Penelitian Ye-Wang et al. 2024 melaporkan penurunan glukosa puasa, HbA1c, indeks massa tubuh, serta perbaikan fungsi sel beta dan biomarker inflamasi. Selanjutnya pada penelitian Bani Sadi et al. 2025 juga menegaskan bahwa efek kurkumin terhadap parameter metabolik dan antropometri lebih jelas pada dosis lebih dari 1.500 mg per hari. Selanjutnya ialah kontraindikasi. Kurkumin bisa mengubah parameter farmakokinetik obat lain seperti AUC dan Cmax jika digunakan bersamaan dengan obat-obat tertentu. Hal ini karena kurkumin menghambat beberapa enzim CYP serta P-glikoprotein. Selanjutnya adalah interaksi obat. Kurkumin dapat berinteraksi dengan berbagai obat melalui pengaruhnya terhadap enzim CYP450 dan transporter PGP yang dapat meningkatkan AUC dan Cmax obat lain. Pada penelitian hewan, kurkumin meningkatkan paparan warfarin, clopidogrel, dan daclazivir melalui inhibisi CYP3A4 PGP. Secara farmakodinamik, kurkumin dapat memperkuat efek obat antidiabetes seperti gliclazid sehingga meningkatkan resiko antikoagulan. Beberapa laporan kasus juga mencatat perdarahan spontan pada penggunaan kurkumin bersama antikoagulan sehingga diperlukan kehati-hatian. Selanjutnya yaitu tanaman pare. Berikut ini merupakan klasifikasi taksonomi dari tanaman pare, yaitu kingdomnya Plantae, subkingdom Viridiplanthae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, superordo Rosaceae, ordo Cucurbitaceae, famili Cucurbitaceae, genus Momordica R, dan spesies Momordica charantia R. Selanjutnya adalah senyawa kimia dari tanaman pare. Pare dengan nama ilmiah Momordica charantia mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berkontribusi terhadap aktivitas farmakologisnya, terutama efek anti-diabetes. Komponen dominannya adalah triterpenoid cucurbitane seperti charantin, momordisin, momordicosid, goyaglikosid, dan guancin yang berperan menurunkan kadar glukosa melalui peningkatan sensitivitas insulin dan modulasi metabolisme karbohidrat. Pare juga kaya flavonoid seperti quercetin, kaempferol, rutin, dan isorhamnetin yang bertindak sebagai antioksidan kuat untuk melindungi sel beta pankreas dari stres oksidatif. Selain itu, senyawa fenolik seperti asam klorogenat, ferulat, kafeat, pekumarat, syringic acid, dan asam galat mendukung efek anti-diabetes melalui penghambatan radikal bebas dan perlambatan absorpsi glukosa usus. Pare mengandung pula protein bioaktif seperti alpha-momorcharin dan MAP30, termasuk ribosom inactivating proteins atau RIP yang memiliki sifat antikanker, antivirus, dan imunomodulator. Biji pare menyimpan minyak dengan asam lemak penting seperti linoleat, palmitat, oleat, stearat, dan alpha-eleostearic acid yang berfungsi sebagai sumber energi dan antiinflamasi. Sedangkan karotenoid pada buah seperti lutein, zeaxanthin, dan beta-karoten memberikan aktivitas antioksidan tambahan yang membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Momordica charantia atau pare merupakan tanaman herba merambat yang tumbuh subur di wilayah tropis dan subtropis, sehingga banyak ditemukan di kawasan pantropis seperti Asia, Afrika, India, Cina, wilayah Amazon, dan Amerika Selatan. Tanaman ini memiliki ciri khas sulur yang membantunya merambat, dengan daun sederhana yang tersusun berseling dan bertepi bergerigi. Bunganya berwarna kuning hingga orange dan bersifat
monoecious, yaitu bunga jantan dan betina terpisah, namun berada pada satu tanaman yang sama. Buahnya berbentuk elipsoid hingga lonjong dengan permukaan berbenjol dan akan terbelah menjadi 3 katup saat mencapai tingkat kematangan penuh. Karena sifatnya yang adaptif dan kaya manfaat, pare umum dibudidayakan sebagai sayuran, tanaman hias sekaligus tanaman obat tradisional. Bagian pare yang paling sering dimanfaatkan adalah buahnya, terutama karena kandungan nutrisinya yang tinggi, termasuk vitamin A, C, tiamin, riboflavin, niacin, serta berbagai mineral penting. Buah pare hijau juga mengandung 2 senyawa hipoglikemik utama, yaitu carantin, yang kadarnya paling tinggi pada daging buah, dan visin, yang lebih banyak terdapat pada buah utuh yang masih mengandung biji. Kedua senyawa ini berperan dalam membantu mengontrol kadar gula darah, antara lain dengan bekerja langsung pada sel beta pankreas untuk merangsang peningkatan produksi insulin. Selain itu, buah pare kaya akan berbagai senyawa bioaktif seperti triterpenoid, cucurbitane type compounds, flavonoid, dan glikosida yang bekerja secara sinergis dalam menurunkan glukosa darah melalui mekanisme peningkatan sensitivitas insulin, modulasi metabolisme glukosa, dan aktivitas antioksidan. Selanjutnya, bioaktif relevan terhadap diabetes. Pare dengan nama ilmiah Momordica charantia mengandung beberapa senyawa aktif antidiabetik penting, antara lain carantin, polipeptide P, lektin, dan momordisin yang bekerja melalui mekanisme berbeda namun saling mendukung. Carantin dikenal sebagai senyawa hipoglikemik utama yang mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar glukosa darah. Polipeptide P sering disebut insulin nabati, memiliki aktivitas menyerupai insulin dengan membantu menurunkan glukosa melalui peningkatan penyerapan glukosa oleh jaringan perifer. Lektin bekerja dengan menstimulasi aktivitas mirip insulin melalui penghambatan gluconeogenesis dan membantu menurunkan kadar gula darah setelah makan. Sementara itu, momordisin turut memberikan efek antidiabetes melalui peningkatan metabolisme glukosa dan aktivitas antiinflamasi yang melindungi sel beta pankreas. Kemudian, mekanisme kerja dari pare. Pare bekerja melalui berbagai mekanisme biologis yang saling melengkapi dalam mengontrol kadar glukosa darah. Konsumsinya dapat meningkatkan sekresi insulin dan memperbaiki fungsi sel beta pankreas yang ditunjukkan oleh peningkatan kadar insulin, peningkatan nilai HOMA beta, serta perbaikan struktur pulau Langerhans. Selain itu, pare menurunkan resistensi insulin dan meningkatkan pemanfaatan glukosa oleh jaringan perifer, termasuk otot seperti diafragma, diduga melalui peningkatan aktivitas transporter glukosa yang memfasilitasi ambilan glukosa oleh sel. Pare juga memiliki sifat insulinomimetik karena kandungan carantin dan polipeptide P yang dapat meniru kerja insulin. Di tingkat hati, pare mampu menekan gluconeogenesis dan meningkatkan penyimpanan glikogen sehingga menurunkan produksi glukosa endogen. Efek ini diperkuat oleh aktivitas antioksidan melalui peningkatan GSH dan kapasitas antioksidan total serta penurunan MDA yang membantu melindungi sel beta dari stres oksidatif. Lalu, pengobatan tradisional dari pare. Pare telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional berbagai negara untuk menangani beragam kondisi, termasuk diabetes, hipertensi, obesitas, kanker, infeksi bakteri maupun virus, serta AIDS. Sari buah pare banyak dimanfaatkan untuk mengatasi nyeri sendi, demam kronis, penyakit kuning, gangguan hati, masalah pencernaan, serta berfungsi sebagai diuretik, pencahar, dan anti cacing. Sementara penggunaan luar berupa sari yang dioleskan efektif untuk penyakit luka, luka bakar, bisul, dan ruam. Dalam pengobatan diabetes tipe 2, konsumsi seluruh bagian tanaman sering direkomendasikan karena efek metaboliknya yang kuat. Secara etnobotani, penggunaannya berbeda di berbagai wilayah, seperti di Turki. Minyak buah pare matang yang dimaserasi dalam minyak zaitun dan madu digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan tukak lambung. Di Afrika, pare digunakan untuk infeksi cacing, peradangan, demam, menore, sifilis,
rematik, dan penyakit kulit. Sementara rebusan daunnya dipakai untuk diabetes, penyakit hati, luka, dan luka bakar. Sedangkan di Karibia, rebusan daun atau sari buah dipakai untuk diabetes, hipertensi, malaria, disentri, infeksi rahim, serta infeksi cacing, dan mandi daun digunakan untuk meredakan rematik. Berikut merupakan uji praklinis dari tanaman pare. Penelitian oleh Huang pada tahun 2014 menggunakan ekstrak pare kaya carantin atau CEMC untuk mengevaluasi efeknya pada model tikus diabetes tipe 2 dan tipe 1 dengan pemberian 200 mg per kilogram selama 8 minggu dan pengukuran berbagai parameter seperti glukosa darah, OGTT, insulin plasma, serta ekspresi GLUT4, IRS1, dan PPAR gamma. Pada model diabetes tipe 2, CEMC menunjukkan efek positif berupa penurunan glukosa non-puasa, peningkatan toleransi glukosa, penurunan kadar insulin plasma, serta peningkatan ekspresi GLUT4 di otot dan IRS1 di hati yang menandakan meningkatnya sensitivitas insulin. Sebaliknya, pada diabetes tipe 1 tidak ditemukan perbaikan signifikan. Studi in vitro turut menunjukkan bahwa CEMC mampu melindungi sel beta dari toksisitas glukosa selama 24 jam meskipun efeknya tidak bertahan hingga 72 jam. Sementara itu, penelitian Hartajanie pada tahun 2020 pada tikus diabetes tipe 2 membandingkan akarbose, jus pare non-fermentasi, dan jus pare fermentasi oleh Lactobacillus fermentum selama 28 hari. Dengan hasil bahwa kedua jus pare menurunkan glukosa darah dan meningkatkan SOD, namun jus fermentasi memberikan efek yang lebih kuat meski masih di bawah akarbos. Fermentasi meningkatkan potensi antidiabetes melalui peningkatan aktivitas antioksidan dan kemampuan menghambat alfa-glukosidase sehingga jus pare fermentasi dinilai memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibanding jus non-fermentasi. Selanjutnya, uji klinis dari tanaman pare. Uji klinis oleh Navarrete et al. Pada tahun 2018 pada pasien diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa pemberian Momordica charantia atau pare dengan dosis 2000 mg per hari selama 12 minggu mampu menurunkan berat badan, BMI, lemak tubuh, dan lingkar pinggang, serta memperbaiki kontrol glikemik melalui penurunan A1C, glukosa 2 jam OGTT, dan AUC glukosa. Studi ini juga menemukan peningkatan AUC insulin, sekresi insulin total, dan fase pertama sekresi insulin, meskipun sensitivitas insulin tidak berubah, sehingga disimpulkan bahwa pare meningkatkan kontrol glikemik terutama melalui peningkatan sekresi insulin. Sementara itu, uji klinis oleh Kim et al. Pada tahun 2023 pada individu prediabetes dengan dosis ekstrak pare 2,4 gram per hari selama 12 minggu menunjukkan penurunan signifikan glukosa darah pada menit ke-30 dan ke-120 selama OGTT, serta penurunan glukagon postprandial tanpa perubahan bermakna pada sekresi insulin, resistensi insulin, atau profil lipid. Efek utama terjadi melalui modulasi glukagon, bukan peningkatan insulin, dan intervensi dinyatakan aman dengan hanya efek samping ringan. Berikut merupakan dosis dari pare. Penggunaan pare atau Momordica charantia sebagai herbal antidiabetes tersedia dalam beberapa bentuk sediaan dengan dosis yang berbeda. Jus segar pare umumnya dikonsumsi sebanyak 50-100 ml per hari, namun bentuk ini memiliki kelemahan utama, yaitu rasa yang sangat pahit sehingga sering sulit diterima pasien. Alternatif yang lebih praktis adalah bubuk kering pare yang dienkapsulasi dengan dosis berkisar 3-15 gram per hari dalam bentuk kapsul sehingga lebih mudah diminum tanpa rasa pahit. Selain itu, tersedia juga ekstrak pare dalam bentuk kapsul yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dan cukup dikonsumsi 100-200 mg sebanyak 3 kali sehari. Selanjutnya yaitu keamanan dan kontraindikasi dari pare.
Secara umum, pare dianggap aman dikonsumsi dan tidak terdapat laporan kasus kematian yang secara langsung berkaitan dengan penggunaannya sebagai pangan maupun herbal. Meski demikian, beberapa efek samping ringan seperti diare dan nyeri perut dapat muncul pada sebagian individu. Namun keluhan ini biasanya menghilang dengan cepat setelah konsumsi dihentikan. Pare memiliki kontraindikasi penting, yaitu tidak dianjurkan untuk digunakan selama kehamilan karena beberapa komponennya dilaporkan memiliki potensi abortif. Selain itu, aspek keamanan jangka panjang dari konsumsi pare, terutama dalam bentuk ekstrak atau dosis tinggi, masih belum diteliti secara memadai, sehingga penggunaan berkelanjutan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Yang terakhir adalah interaksi tanaman pare dengan obat atau makanan. Pare menunjukkan potensi sinergis ketika dikombinasikan dengan obat antidiabetes, terutama glibenclamid, di mana pemberian ekstrak pare atau MCFE khususnya dosis 500 mg per kilogram menghasilkan penurunan glukosa darah yang lebih besar dibandingkan penggunaan tunggal, disertai peningkatan kadar insulin, perbaikan HbA1c, serta normalisasi ekspresi gen terkait metabolisme glukosa. Namun kombinasi ini meningkatkan risiko hipoglikemia karena adanya efek tumpang tindih pada stimulasi sekresi insulin oleh saponin dan terpenoid. Sinergi serupa juga terlihat pada kombinasi pare dengan metformin, di mana campuran jus atau ekstrak pare MCFI dengan metformin dosis 50-100 mg per kilogram memberikan efek hipoglikemik yang lebih kuat dibandingkan pemberian masing-masing secara terpisah. Bahkan kombinasi dengan metformin dosis rendah dapat melampaui efektivitas metformin dosis tinggi meskipun tetap membawa risiko hipoglikemia. Selain interaksi farmakologis, pare juga menunjukkan interaksi nutrisi fisiologis dengan diet tinggi lemak atau HFD berperan sebagai functional food yang membantu menetralkan efek metabolik buruk dari HFD melalui peningkatan sensitivitas insulin, modulasi lipid, dan pengurangan stres oksidatif. Pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai tanaman Andredera cordifolia atau binahong. Binahong ini termasuk dalam famili Basellaceae dengan ciri daun lonjong oval sukulen, berpermukaan mengkilat dan dapat tumbuh dengan mudah di daerah tropis. Taksonominya dapat dilihat pada bagian kiri slide, di mana tanaman ini berada pada kelas Magnoliospoda dan ordo Caryophyllales. Bagian yang paling sering dimanfaatkan adalah daunnya karena mengandung metabolit aktif yang paling tinggi, dan secara tradisional daun digunakan sebagai rebusan untuk peningkatan stamina serta keluhan metabolik. Bioaktif utama pada tanaman ini antara lain adalah flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, fenolik dan tanin sebagai scavenger radikal bebas, serta saponin dan beta-sitosterol yang berperan dalam sensitivitas insulin serta perbaikan profil lipid. Selanjutnya, mekanisme antidiabetes dari tanaman binahong. Yang pertama yaitu menghambat alfa-glukosidase, dapat menurunkan glukosa postprandial. Kemudian antioksidan itu dapat melindungi sel beta dari stres oksidatif. Yang ketiga, modifikasi metabolik energi dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Yang keempat, efek antiinflamasi dapat menurunkan inflamasi kronis pada resistensi insulin. Pada penelitian ini, in vivo oleh Sulfianti pada tahun 2023 dilakukan uji OGTT untuk menilai pengaruh ekstrak binahong terhadap toleransi glukosa. Hewan uji yang digunakan adalah tikus jantan. Tikus dipuasakan selama 12 jam, kemudian diberikan ekstrak binahong dalam beberapa dosis uji. Setelah 30 menit, tikus diberi beban glukosa sekitar 2 gram per kilogram berat badan secara oral. Kemudian pengukuran kadar glukosa dilakukan pada menit 0, 30, 60, 90, dan 120. Selanjutnya diperoleh kurva OGTT dan dihitung nilai AUC atau area under curve. Hasilnya, kelompok yang diberikan ekstrak menunjukkan AUC lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol diabetes. Puncak glukosa lebih kecil dan penurunan glukosa jadi lebih cepat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan respon glukosa postprandial. Masih dari penelitian yang sama, ekstrak binahong juga diuji secara in vitro. Untuk uji alfa-glukosidase, metode yang digunakan adalah reaksi substrat PNPG dengan enzim alfa-glukosidase. Absorbensi diukur pada panjang gelombang 405 nanometer dan diukur persen inhibisinya. Hasilnya, ekstrak binahong memberikan inhibisi yang signifikan mirip dengan mekanisme obat akarbus.
Selain itu, dilakukan uji antioksidan menggunakan metode DPPH dan FRAP. Pada metode DPPH, dilakukan pengukuran pada 517 nanometer untuk melihat kemampuan menangkap radikal. Sedangkan pada FRAP, aktivitas reduksi Fe13 menjadi Fe12 dinilai sebagai indikator antioksidan. Hasil kedua uji tersebut menunjukkan bahwa ekstrak binang memiliki aktivitas antioksidan kuat sehingga dapat melindungi sel beta pankreas dari kerusakan oksidatif. Penelitian lain yang mendukung aktivitas antidiabetes adalah studi metabolomik oleh Dwiyanti tahun 2021. Pada penelitian ini, tikus jantan dibuat model resistensi insulin dengan diet tinggi lemak selama 8 minggu. Setelah model terbentuk, ekstrak binhong diberikan dalam 2 dosis berbeda selama beberapa minggu. Selanjutnya dilakukan analisis metabolomik untuk melihat perubahan pada metabolit energi, terutama asam amino, asam lemak rantai panjang, dan metabolit siklus TCA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak binhong mampu memodulasi metabolit tinggi yang berhubungan dengan sensitivitas insulin. Artinya, efek antidiabetes yang muncul tidak hanya berasal dari penghematan enzim, tetapi juga melalui perbaikan metabolisme secara sistemik. Selanjutnya yaitu uji anti-adipogenesis. Model sel yang digunakan yaitu sel preadiposit 3T3L1. Prosedur sesuai jurnal yaitu sel diinduksi diferensiasi, kemudian adiposit menggunakan standar DM cocktail. Terdapat 5 kelompok yaitu kontrol negatif DMSO, yang kedua kontrol positif rosiglitazone, yang ketiga ekstrak BE 50%, yang keempat ekstrak BE 70%, dan yang kelima ekstrak BE 96%. Setelah diferensiasi, sel diwarnai red oil O untuk melihat akumulasi lipid. Hasil yang diperoleh yaitu rosiglitazone menjadi droplet lipid tinggi merah pekat, sedangkan BE 96% terjadi penurunan akumulasi lipid bertahap. Di BE 96% terdapat hambatan adipogenesis paling kuat dan relevan karena pengurangan adipogenesis untuk memperbaiki resistensi insulin. Untuk kesimpulan klinis, hingga saat ini belum terdapat uji klinis yang mengevaluasi langsung efektivitas binahong dalam menurunkan glukosa darah pada manusia. Dosis yang efektif berdasarkan uji praklinik berkisar di antara kurang lebih 50 mg per kilogram berat badan tikus. Namun angka ini masih hanya berlaku pada model hewan dan belum dapat dikonversi langsung ke dosis manusia. Karena tanaman ini memiliki aktivitas penurun glukosa, terdapat risiko adanya hipoglikemia apabila dikombinasikan dengan obat antidiabetes seperti insulin atau sulfonylurea. Oleh karena itu, penggunaan klinis tetap perlu kehati-hatian hingga tersedia data yang lebih akurat. Berikut merupakan daftar pustaka yang telah digunakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.